seandainya tidak ada wakil bupati, kami tidak akan mau audiensi. Terima kasih. Bahkan kita malah ditertibkan. Artinya proses penertiban ini kan ditertibkan, bukan diusir. Seolah-olah hari ini diusir. Yang diucapannya awalnya dengan bahasa Sunda, ari maneh naon maksudna yang serikeun urang, ngahina ka urang. Karena saya pikir ini Kasatpol PP ini banci, saya pikir. Betul, kami mengawal sampai tuntas untuk mengadvokasi PKL. Pimpinan dan rekan semuanya, selamat datang di kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya mungkin yang sebagaimana disampaikan di dalam surat ada permintaan dihadirkan dalam audiensi ini. Yang pertama adalah Satpol PP yang sebelumnya terima kasih Pak. Kemudian juga dari BPD dan BKD yang kita berdiskusi terkait apa yang akan disampaikan oleh teman-teman dari PKL. Hari terakhir di lokasi ini, saya ucapkan selamat hari raya Idul Adha 1441 Hijriah. Assalamualaikum mudah-mudahan setelah pengorbanan kita semua di hari raya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di audiensi kita terkait masalah pedagang kaki lima ini, cuman kami kemungkinan besar tidak akan memulai audiensi ini. Kenapa? Karena permintaan kami jelas di situ minta dihadirkan wakil bupati. Kasatpol PP sudah ada, Disperindak sudah ada, tinggal kita nunggu wakil bupati. Artinya kalau seandainya tidak ada wakil bupati, kami tidak akan mau audiensi. Saya kasih spare waktu setengah jam. Kalau seandainya tidak ada, ya jadwal ulang saja. Karena ini persoalan penting. Kenapa persoalan penting? Ini persoalan PKL ini dari tahun 2002 sampai hari ini tidak pernah selesai-selesai. Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait masalah anggaran. Anggaran kemarin terkait masalah penataan itu belum terrealisasi sampai hari ini. Artinya sangat penting buat kami, buat masa depan kami. Mungkin itu Pak Dewan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hari ini teman-teman turun lagi ke DPRD melakukan audiensi? Karena ada beberapa hal terkait masalah penertiban, sehingga teman-teman ini merasa terganggu dengan posisi berjualan, aktivitas berjualan. Nah, sehingga teman-teman berinisiatif untuk melakukan proses audiensi dengan DPRD, dengan perwakilan dari Disperindak, terus Kasatpol PP dan wakil bupati. Dan juga hari ini ternyata alhamdulillah gagal, Pak. Kita melakukan audiensi karena wakil bupati tidak hadir, sehingga kami ya sedikit lumayan kecewa dengan terjadinya kegagalan audiensi hari ini. Wakil bupati dalam suratnya juga diminta untuk hadir. Oh jelas Pak, kita melayangkan surat itu ada beberapa unsur yang diundang oleh kita. Yang pertama wakil bupati, yang kedua Disperindak, yang ketiga Satpol PP di dalam surat tersebut. Substansi yang akan dibahas tadinya apa? Yang pertama terkait masalah satu penegakan perda. Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait masalah penertiban. Ada apa dengan penertiban ini gitu kan? Kenapa? Karena dulu ada beberapa hal yang dibahas antara pedagang kaki lima dengan Disperindak, dengan Satpol PP, dan di situ melahirkan bukan perjanjian ya, tapi ada kesepakatan
ada kesepakatan yang dilakukan ketiga belah pihak antara Disperindak, Satpol PP dan kami. Dan isi kesepakatan tersebut dulu Disperindak sepakat dengan Satpol PP untuk melakukan proses percontohan dari belokan Pasar Baru sampai Asia. Dan janji dari perjanjian di dalam kesepakatan tersebut itu dulu dikasih spare waktu 2 minggu. Pasca 2 minggu dilanjut percontohan ke wilayah Ahmad Yani Timur, masuk ke wilayah sana. Tapi kan sampai hari ini tidak ada tindak lanjut. Justru ya kita diombang-ambing seolah-olah solusi dari pemerintah ini hanya melakukan posisi adu domba saja antara PKL dengan PKL. Nah, contohnya dari dari belokan Pasar Baru ke sana itu bisa, dan dari Pasar Baru ke sini tidak bisa. Artinya kan otomatis ada kecemburuan sosial antara pedagang dengan pedagang. Itu kan bukan solusi, Pak. Kemauan kita ya kembali lagi terhadap Perpres 125 tahun 2012, artinya bahwa keberadaan kita itu sebetulnya sudah legal, Pak. Tinggal bagaimana pemerintah daerah mencermati isi dari Perpres tersebut sehingga kita ini dibina, bukan dibinasakan. Apalagi hari ini dengan situasi pandemi hari ini, otomatis ketika ngomong pemulihan ekonomi dan sebagainya, bahkan kita malah ditertibkan. Artinya proses penertiban ini kan ditertibkan, bukan diusir, seolah-olah hari ini diusir. Kalau ngomong terkait masalah gedung PKL, itu jelas di tahun 2018 diakui di depan anggota DPRD dan di depan semua masyarakat bahwa Bupati menyatakan bahwa terkait masalah pembangunan gedung PKL itu gagal. Artinya bahwa tidak layak untuk dipakai oleh teman-teman PKL. Kan begitu. Sehingga kami kembali lagi ke jalan, melakukan aktivitas seperti biasa, karena persoalan PKL ini bukan hari ini, Pak. Persoalan PKL ini saya pikir saya memperjuangkan pedagang kaki lima itu dari tahun 2002 sampai hari ini. Dan sampai hari ini pula pemerintah ini tidak mempunyai solusi terjadinya audensi karena ada perilaku oknum Satpol PP yang melontarkan ancaman pembunuhan. Ini kan yang jadi persoalan. Artinya bahwa mereka itu adalah penegak perda. Artinya kalau seandainya penegak perda, rasionalisasi dari peraturan daerah ini kan mestinya menyeluruh satu kabupaten. Kenapa yang jadi pertanyaan hanya dari belokan Pasar Baru sampai ke Asia, sampai ke alun-alun? Kan ini yang jadi pertanyaan. Sedangkan kan posisi PKL ini di setiap jalan trotoar pasti ada PKL. Kemungkinan besar kita akan berembuk dulu dengan teman-teman dan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi terkait masalah ancaman tersebut. Insya Allah kita akan melakukan proses pelaporan ke Polda. Ada gesekan di lapangan, kemudian dari Bapak Kabit mempersilahkan untuk perwakilan ke Pospam. Saya pribadi duduk dan reng-rengan yang lain duduk. Ada ancaman sambil nunjuk-nunjuk dengan bahasa Sunda. Aing jelema bodoh, maneh jelema pinter. Katanya. Aing mah baheulana urut jelema teu bener. Aing mah wani jeung maehanana. Nah, ada ancaman kayak gitu. Dan terprovokasi PKL sampai terjadi bentrokan. Mungkin itu terpancing dari protes para PKL, para masyarakat PKL tentang kebijakan dari pemerintah. Dan PKL itu sekarang mungkin udah bisa berpikir lebih cerdas lagi yang dianggap bodoh oleh pemerintah. Makanya PKL seolah bukan meremehkan, tapi menertawakan itu kok seperti membodohi gitu. Mungkin beliau si oknum itu tersinggung gitu dengan bahasa Sunda. Ari maneh naon maksudna jeung serikeun urang.
ngahina ke orang begitu. Dari pembahasan itu tentang keputusan dari Indag. Kejadiannya tepat di Jalan Ahmad Yani, kalau dari blok PKL itu disebut Ayani 3 gitu. Boleh disebutkan, Mbak? Deket apa? Di depan toko Paris. Oh iya, kejadian awalnya di lapangan itu di depan Yoma, toko Yoma, Toserba. Kemudian ancaman terjadi di Pospam Pol PP. Pedagang kaki lima ini amanat dari peraturan presiden dan Permendagri 41 itu jelas bahwa pedagang kaki lima itu harus revitalisasi. Artinya direvitalisasi itu adalah dibina, terus juga ditempatkan yang selayak mungkin sehingga mereka layak hidup, bukan ditertibkan begitu saja. Seolah-olah hari ini dibiarkan begitu saja terus ditertibkan, ketika pasca penertiban tidak pernah ada solusi. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa ketika Bupati menyatakan bahwa gedung PKL itu gagal, tidak pernah ada pertanggungjawaban? Apa pertanggungjawabannya? Sedangkan pembangunan gedung PKL itu bukan uang sedikit, Pak. Yang sampai hari ini jadi sampah seolah-olah. Jadi gedung tua yang tidak berpenghuni, kan begitu pada akhirnya. Karena apa? Yang pertama, dari proses perencanaan juga tidak jelas. Yang kedua, kapan kita ada rembukan dengan pedagang kaki lima itu tidak pernah terbayang oleh kita. Bupati itu mengganti perda itu sampai 2 kali, Pak. Yang pertama Perda nomor 2 tahun 88 pindah menjadi Perda nomor 12 tahun 2015. Kita serang, dianggap oleh kita itu adalah banci, diganti lagi dengan Perda nomor 18 tahun 2017. Dan itu sama-sama tetap banci karena perda tersebut itu hanya copy paste, Pak. Hanya copy paste dari Perpres, copy paste dari Permendagri. Saya pikir yang bertanggung jawab itu di mana-mana pasti bupati. Cuman ketika ngomong Satpol PP, saya pikir hanya jabatan politis saja, Pak. Karena apa? Karena persoalannya juga tidak jelas. Ketika ditanya oleh teman-teman, saya ini ditugaskan oleh pimpinan. Pimpinannya siapa? Ditanyakan oleh teman-teman, pimpinannya siapa? Pimpinan saja. Tidak pernah menjelaskan Kasatpol PPK atau Bupati tidak pernah. Hanya ngomong pimpinan saja. Ini kan yang tidak jelas. Substansinya di siapa? Yang mempertanggungjawabkan terkait masalah PKL ini? Karena apa? Di peraturan PP 16 tahun 2018 itu jelas ada jabatan pratama. Artinya bahwa 6 bulan menjabat menjadi seorang Kasatpol PP, dia seharusnya mengikuti proses pelatihan dan wajib menjadi seorang penyidik. Mestinya seperti itu. Ternyata kenyataan hari ini Kasatpol PP hari ini kan sudah 2 tahun, Pak. Belum pernah mengikuti proses pelatihan. Terkait masalah penyelesaian, mungkin kita duduk bersama antara pemangku kebijakan dan juga pihak legislatif untuk merumuskan bagaimana nasib teman-teman ke depannya. Yang pertama juga substansi dari perda ini juga mesti jelas, itu yang pertama. Yang kedua juga nasib pedagang kaki lima ini mau dikemanakan. Karena apa? Karena kami pikir bahwa PKL itu substansi dari pedagang kaki lima itu di mana ada keramaian pasti di situ ada PKL. Kalau jumlah keseluruhan itu kan 1.200, Pak. Kalau seandainya kita hitung dari Ahmad Yani 34 sampai Ahmad Yani 5, ya sekitar 700-an lah, Pak. Yang terimbas hari ini. Ini yang menarik. Kenapa yang menarik? Karena dulu itu pasca perjanjian wakil bupati itu turun ke lapangan secara langsung, Pak. Bapak Helmi Budiman itu secara langsung turun ke lapangan. Yang pertama pagi-pagi sidak ke percontohan yang dari Pasar Baru ke Asia. Yang kedua malam-malam pengukuran jalur. Yang keempat Fik dia akan menganggarkan. Dan di situ jelas sudah dianggarkan. Saya cek di LPSE dan lain sebagainya, ada anggarannya kalau tidak salah 2,5 miliar terkait masalah
auning pedagang kaki lima. Nah, pada akhirnya kenapa kami hari ini audensi tersulut kejadian di lapangan, pada akhirnya kita akan menanyakan kalau sampai hari ini pemerintah justru menggantung, tidak ada keputusan, tidak ada pembinaan dan lain sebagainya. Justru kita dari teman-teman PKL ini yang inisiatif, artinya lamun cek bahasa Sunda maka kucing sumput urang teh. Jadi lamun aya Satpol PP urang nyumput heula. Nah, eueuh Satpol PP baru bisa kita jualan. Untuk mensiasati demi kelangsungan hidup ini, saya sebagai pedagang kaki lima yang ada di jalur Ahmad Yani kadang-kadang bisa jualan, kadang-kadang tidak. Untuk menutupinya kadang-kadang saya juga bisa berjualan itu kadang-kadang dari mulai jam 3 sampai malam. Gitu juga kadang-kadang hasilnya, kadang-kadang enggak. Maka dengan itu saya sederhana minta saya kepada pemerintah cuman untuk menafkahi anak dan istri saya, dimohonkan untuk bisa berjualan, dan mohon dengan hormat tolong bukakan apa arti itu perda, apakah ada perda spesifik yang khusus menjalankan dari mulai Totogan Pasar Baru sampai ke alun-alun. Boro-boro Pak masalah istilahnya bantuan dalam rangka untuk jualan aja tidak ada niatan baik pemerintah kepada para PKL, yang menjadi sakit hati buat teman-teman saya yang dilarangnya itu berjualan di bahu jalan, Pak. Saya sederhana tadi juga minta untuk berjualan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari, Pak. Ingin berjualan, Pak, seperti yang lain, yang baik di pinggir trotoar maupun di bahu jalan. Terkait dengan bantuan, para PKL semuanya hampir tidak mengharapkan. Yang mungkin yang diharapkan untuk sekarang saat ini bisa berjualan, Pak, sederhana itu, Pak. Bujang Pak biasa jualan, ayeuna bantuan ti pemerintah ge pati aya Pak ina teh. Upami teh manasib abdi badi gubang gaming kieu Pak sareng para PKL. Sok atuh mun teh mah peruna bantuan jeung aya solusina kudu kumaha Pak abdi sadayana. Sareng para PKL anu teh biasa jalan. Sederhana sih Pak. Kalau teman-teman PKL itu sederhana. Hari ini teman-teman dibebaskan berjualan, artinya juga bisa menyambung hidup mereka. Karena kami ini tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah, hanya meminta kami dibebaskan berjualan saja, tidak lebih sih Pak. Karena kami sudah terbiasa mandiri, neangan modal sorangan, dagang sorangan, terus ngahirupan anak pamajikan sorangan, tekudu di bantuan ku pemerintah. Justru kita membantu negara karena pajak dan lain sebagainya. Karena perbandingan dari pertokoan dengan pedagang kaki lima, saya pikir sama saja. Karena begini, kalau seandainya Satpol PP dan Bupati ingin menegakkan terkait masalah perda, saya camkan sekali lagi, terkait masalah pertokoan, apakah ada izinnya? Yang ada di perkotaan sampai hari ini tidak ada izinnya. Artinya bahwa jangankan kami yang pedagang kaki lima, pertokoan saja yang jelas itu tidak punya izin. Karena begini, kalau ngomong pertokoan jelas, kalau punya toko jelas harus mempunyai lahan parkir. Saya pertanyaan yang paling sederhana, apakah pertokoan yang ada di Pengkolan itu punya lahan parkir? Tidak. Hanya sebagian yang punya lahan parkir. Artinya bahwa ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu hanya ke PKL saja. Ke pertokoan yang jelas-jelas pertokoan, jelas bangunannya ada dan lain sebagainya ada. Ini kan tidak pernah tegas. Dan ini juga salah satu bukti dari Kasatpol PP yang tidak pernah mengikuti proses pelatihan menjadi seorang penyidik. Akhirnya juga dibiarkan. Karena saya pikir ini Kasatpol PP ini banci, saya pikir. Karena apa? Yang diuruskan terkait masalah peraturan daerah hanya pedagang kaki lima saja. Tembang pilih, Cacin sampai hari ini belum selesai. Jalan Poros sampai hari ini juga belum selesai. Banyak ini persoalan. Artinya bahwa pemerintah daerah dengan antara bupati dengan Satpol PP hanya bisa mengurusi pedagang kaki lima saja dan juga tidak pernah selesai.
Betul, kami mengawal sampai tuntas untuk mengadvokasi PKL.